Bentley, Harvey G. Panok, balas, Om minta kamu hancurkan dia sebelum dia menghancurkan kamu. Sebelum akhirnya Galang menutup matanya. Enggak, Hicks enggak. Repin terbangun dengan napas tersenggal. Kepingan kejadian menyakitkan itu kembali menghantuinya. Dia segera meminum air putih yang tersedia di atas nakas untuk menormalkan degup jantungnya. Ceklek, ada apa? Kenapa kamu teriak? Rupanya Emily mendengar teriakan putranya. Dia segera menghampiri Repin dan memeluknya. Repin membalas pelukan bundanya dengan sangat erat seakan-akan dirinya takut. Emily pergi, diusapnya dengan sayang rambut lepek putranya yang basah terkena keringat. Ada apa, Ham? Apa Repin mimpi buruk? Tanya Emily dengan lembut. Repin bungkam, dia hanya menikmati pelukan ibunya dan elusan di rambut tanpa mempedulikan sekitar. Bukan hanya Emily yang bangun, tapi seluruh keluarga di mansion pun turut ke kamar Repin untuk mengeceknya kecuali sekembar bontot yang masih tertidur lelap. Repin mau tidur sama bunda, lirih Repin. Emily melirik Gilbert sejenak. Setelah mendapat anggukan dari suaminya, barulah ia merebahkan diri di samping Repin. Betapa ketakutannya Repin saat ini sampai-sampai dia memeluk Emily dengan erat dan memintanya untuk menemaninya tidur. Gilbert dan Marcel keluar kamar Repin. Mereka sedikit menjauh untuk membahas satu hal yang penting. Apa keputusan kita membiarkannya berbaur dengan lingkungan luar itu salah ya? Tanya Gilbert dengan frustasi. Tidak salah, sudah waktunya Repin mengenal dirinya yang sebenarnya. Kita tidak bisa lagi memaksanya untuk melupakan kejadian yang sebenarnya. Kejadian itu sangat menyakitkan baginya ya. Repin tidak akan mampu untuk kembali mengingatnya. Aku tidak ingin dia sama seperti dulu, lesu Gilbert. Marcel menepuk bahu menantunya. Ketakutan Gilbert yang rasa khawatirnya Marcel mengerti semua itu. Tapi ada hal yang Gilbert lupakan. Repin tetap memiliki darah seorang mafia. Kamu melupakan sesuatu. Setakut apapun Repin, jika sudah tiba saatnya, dia akan kembali pada jiwa aslinya, yaitu menjadi seorang mafia. Sekuat apapun kita menahannya untuk menjadi seperti orang biasa, semua akan sia-sia karena Repin tetap memiliki darah keturunan Evans. Tidak, aku tidak akan membiarkannya bergelut di dalam dunia hitam. Dunia kejam itu ya, aku tidak akan mengizinkannya, bantah Gilbert. Dengan atau tidaknya izinmu tidak akan mempengaruhi segalanya. Ucapan Galang sebuah perintah baginya. Jika Galang berkata membalas, bukan hanya Yamamura saja yang akan Repin singkirkan. Semua keturunannya ikut Repin singkirkan juga. Dia akan menghabiskannya mereka hingga ke akarnya. Jangan tertipu dengan sifat humorisnya, dia memiliki sifat seperti Galang. Sifat humorisnya hanyalah topeng untuk menutupi sifat kejam yang sebenarnya. Sementara itu di kediaman Gepanok, Anora sedang berjalan menuju sebuah pintu besar. Dia menghentikan langkahnya setelah sampai di tempat yang ia tuju. Krek. Pintu terbuka, terlihatlah seorang pria yang sedang duduk di meja kerjanya sambil membelakanginya. Tampaknya pria itu sedang mengelus seekor burung hantu di pangkuannya. Sudah Bang duga kamu pasti akan datang, ucap pelan pria itu yang mampu Anora dengar. Anora maju mendekat. Dia menatap datar pria yang masih membelakanginya. Abang tidak bisa seenaknya mengambil alih pekerjaanku. Kamu telah membuat heboh sekolahku lagi hari ini. Jika begini terus, akan aku adukan kelakuan kamu pada Opa. Tak peduli jika nantinya kau akan dihukum. Pria itu memutar kursinya. Seorang pria berambut coklat muda dengan memakai kacamata menatap Anora dengan senyum yang menghiasi wajah tampannya. Bentley, Harvey G. Panok, saudara satu-satunya yang Anora miliki. Ben nama panggilannya, ikut bergelut di dunia bawah sebagai penerus pertama Altes. Oh, aku takut, jangan adukan aku. Bukan itu jawaban yang kamu mau, adikku sayang? Anora mengepalkan tangannya menatap tajam pria yang kini berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah sebuah lemari. Kamu sangat lambat, Yamamura bodoh, dan kamu ikut bodoh. Lihat ini. Pria itu melemparkan sebuah kertas pada Anora. Dia balik
di balik kertas itu dan mendapat sebuah gambar kalung yang dipakai oleh pria bertopeng. 3 generasi kalung itu selalu dipakai oleh pemimpin Araster. Di dalamnya ada sebuah data hologram yang akan mengungkap siapa penerus berikutnya. Pemimpin selanjutnya akan terus disembunyikan karena posisinya masih terancam. Dia akan muncul setelah semuanya merasa terkelabui. Alteja mengincar Reynan karena dia keturunan Evans. Tingkahnya yang misterius membuatku juga turut curiga, apalagi Reynan cucu pertama keluarga Evans. Anora masih menatap kertas itu dengan seksama, hingga tawa abangnya membuat dirinya menatap Ray itu dengan kening mengerut. "Kenapa kamu tertawa?" kaget Anora. Bentley merasa adiknya sangat lola, padahal Anora biasanya akan selalu cepat tanggap. Bentley menaruh kertas yang berada di tangan adiknya. 15 tahun yang lalu abang bertemu dengan ketua Araster di pertemuan para mafia. Kamu tahu apa yang membuat abang penasaran dengan Galang saat itu? Dia membawa seorang anak kecil berumur 7 tahun bersamanya. Semuanya memegang senjata dan berwajah sangar. Tapi dengan beraninya anak itu menantangnya dengan kata-kata menusuk. Kalau diingat lagi, sungguh hal yang sangat lucu, di mana seorang pemimpin mafia Ates dikatakan botak. Dedi, kaget Anora sebab dirinya tahu bahwa pemimpin Ates saat itu masih Dedi mereka sebelum kepemimpinan beralih ke tangan Bentley saat ini. Bentley mengangguk, dia menaruh kertas itu di meja dan mengelus kepala burung hantu miliknya. Dan kamu siapa anak? Dan kamu tahu siapa anak itu? Anora menggeleng menjawabnya. Dia Repin, putra sulung Gilbert Ray Grison. Dia yang selalu ada bersama Galang. Tapi semuanya sadari jika sedari kecil Galang sudah berniat menjadikan Repin sebagai penerusnya. Sungguh Anora sok mendengar itu. Menurutnya Renan yang cocok dijadikan pemimpin, bukan Repin yang menurutnya sangat jauh dari kata pemimpin. Tapi aku ragu bang, Repin tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Dia anak yang sangat humoris dan suka sekali bercanda. Ngomongnya sering ceplas-ceplos, udah gitu pengganggu. Mana ada pemimpin mafia begitu, bahkan dia takut pada Selo, bantah Anora. Hahaha, Bentley benar-benar tak habis pikir dengan adiknya. Apakah adiknya itu lupa bagaimana pemimpin Araster sebelumnya? Saat Ates dan Araster sempat berperang, kau tahu apa yang Galang lakukan? Dia memanggil tukang somai, bakso, dan es krim setelah kami selesai berperang. Dia mempersilakan anggotanya maupun musuh untuk menikmati cemilan itu. Konyol bukan? Itulah dia, bukan aku. Bahkan aku sempat mengira dia memiliki kepribadian ganda. Tapi ternyata sifat anehnya itu untuk menutupi jati dirinya yang sebenarnya. Anora bahkan sampai ternganga mendengarnya. Mungkin kisah itu akan menjadi kisah pertama dalam sejarah mafia di mana Galang mentraktir musuhnya dengan jajanan yang sederhana. Beneran bang? Pekik Anora yang dibalas anggukan oleh Bentley. Dari sana Ates dan Araster memilih untuk berdamai. Semuanya tetap terkendali. Semua mafia sudah bekerja sama dengan kita termasuk Black Dragon. Tapi ternyata dia mengkhianati banyak kelompok mafia sehingga mereka kembali menjadi lawan. Sampai akhirnya banyak dari mereka kalah oleh Yamamura. Berkali-kali Yamamura menyerang Ates, tapi tetap saja tidak pernah menang, sehingga dia kembali mengincar Araster. Karena jika Araster sudah berada di bawah kendalinya, banyak mafia yang akan bergabung dengannya. Bagaimana juga, kita akan tetap kalah karena jumlah Araster 30% lebih banyak dari jumlah Ates. Belum lagi, seluruh mafia akan balik menyerang kita. Maka darinya jangan gegabah, mumpung Alteja belum menyadarinya, karena dia masih saja mengincar Reynan. Dan kamu gunakan kesempatan itu untuk mendekati Repin. Entah Anora tak habis pikir dengan semuanya. Ternyata Alteja salah tangkap. Seharusnya pria itu mengincar Repin bukan Reynan. Benar kata Bentley. Jangan melihat seseorang dari kapernya saja. Sikap tengik Repin guna untuk menyembunyikan sifat aslinya. Ternyata dia lebih berbahaya dari mafia yang pernah kutemui. Benar. Jangan sampai Alteja berhasil mengambil alih semuanya. Kamu harus bisa melindungi Repin dan membuatnya kembali mengaktifkan Araster. Dengan begitu mudah bagi kita untuk melumpuhkan Yamamura. Dari kalung itu kita akan yakin kalau Repinlah penerus berikutnya. Dan juga sebagai bukti nyata agar mafia Araster kembali diaktifkan. Ujar Bentley dengan sangat yakin.